Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman pasti lebih tinggi dalam kehidupan orang lain. Kepastian itu bukan saja harus terwujud dalam bidang susila dan budi pekerti, tetapi juga mencakup lapangan sains, teknologi, dan lain-lainnya. Seringkali orang jadi gugup dan tersandung menyampaikan ketentuan-ketentuan tersebut karena dalam pergaulan umum belum dilihat bukti-bukti yang membenarkan. Sebenarnya janji Allah tidak pernah gagal dan keliru. Sebab apapun yang Dia hukumkan adalah dengan perencanaan tepat. Maka hal itu sebaiknya menjadi batu ujian bagi masyarakat yang menyatakan diri beriman. Suatu hal yang biasa dilupakan orang ialah ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah bersama orang-orang yang tabah, yaitu yang tetap teguh pada pendirian, selalu melaksanakan hukum-hukumnya di waktu bersendirian dan dalam hubungan hidup bersama. Dari kedua ketentuan di atas didapatlah alasan kenapa tampak orang yang menyatakan diri beriman berada dalam keadaan yang tidak diharapkan. Sebabnya ialah karena tidak tabah, bahkan ragu-ragu dalam menghayati hukum hidup yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengkaji tentang penerapan kehidupan beragama. Ada satu pertanyaan yang hari ini nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam uraian kita, yaitu bagaimana semestinya sikap orang Islam dalam kehidupan, baik itu sikap kepada diri sendiri, sikap kepada orang lain, dan kepada Allah selaku pencipta Esa Kuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengawali uraian ini, mari kita perhatikan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 102 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang Islam adalah orang yang mematuhi hukum yang diturunkan Allah. Mereka diselamatkan dalam kehidupan di dunia kini dan di akhirat nanti. Karena itu, mereka selalu bersikap jujur dan produktif
dalam setiap tindakan, baik sewaktu berhubungan dengan orang lain. Hal ini telah digariskan oleh Allah sebagaimana maksud dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 102 dan surat ketiga 104 yang telah dianalisakan di atas. Pemirsa yang dirahmati Allah, sikap orang Islam dalam kehidupan dalam hal ini yang pertama, terhadap diri sendiri. Sebagai seorang muslim, terhadap diri sendiri sebagaimana maksud surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 ini dapatlah kita ambil pengertian bahwa terhadap diri sendiri, orang Islam harus selalu mengingat bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dia harus dapat memperhitungkan masa hidupnya kini hanya untuk beberapa tahun, di mana segala sesuatu berupa ujian tentang buruk dan baik, halal dan haram, pada mana semuanya terdapat hal-hal yang harus diusahakan atau diperjuangkan menurut hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Sebagai seorang muslim terhadap dirinya sendiri, dia harus bersikap jujur dan adil, walaupun untuk dirinya sendiri, dengan arti bahwa dia tidak membiarkan dirinya terbawa hanyut oleh bujukan duniawi, namun dia tidak boleh meninggalkan bagiannya di dunia kini. Perhatikan maksud surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagai seorang muslim terhadap dirinya sendiri, dia harus pula meyakinkan diri bahwa dia adalah orang yang nantinya dengan penuh kepastian menjadi penduduk surga. Dengan keyakinan demikian, dia selalu menghindarkan diri dari segala bujukan dan perbuatan yang dilarang Allah. Yang jelas adalah semakin disiplin dia dalam setiap sikap dan tindakan, akan semakin tinggilah derajatnya di akhirat nanti. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 40, Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah sampaikan sikap orang Islam terhadap diri sendiri. Sikap orang Islam dalam kehidupan dalam hal ini yang kedua, yaitu terhadap orang lain. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab
surat ke-33 ayat 70 dan surat Al-Falaq 103 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Berdasarkan atas ketentuan Allah dalam kedua ayat di atas, sikap orang Islam dalam kehidupan dalam hal ini terhadap orang lain, seorang muslim, yaitu kalau berkata hanya menyampaikan hal-hal yang penuh pengertian dan tidak banyak bicara, apalagi yang tidak berguna. Dia hanya mengucapkan tentang sesuatu dengan hal-hal logis serta ketabahan. Seorang muslim meyakini setiap apa yang berlaku di dunia kini telah ditentukan Allah lebih dulu, dan setiap kesempitan ada kelapangan, dan bahwa Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya tanpa perhitungan manusia, dan Allah juga mengganti setiap nafkah yang dibelanjakan atau dikeluarkan menurut hukumnya. Karena itu dia tidak terpesona dan tidak terperdaya pada harta benda, maka ketika telah merasa cukup seperlunya, dia memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang membutuhkan untuk lebih produktif sambil mengharapkan keridhaan dari Allah. Sebagai orang yang berkesanggupan, dia selalu memberikan pertolongan dan memberikan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memencingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pemirsa yang dirahmati Allah, terhadap orang lain, seorang muslim, dia selalu menganjurkan hal-hal yang ma'ruf sambil memberikan contoh atau teladan dalam setiap tindakannya. Sementara itu mencegah orang lain melakukan yang mungkar dan dia sendiri memberikan teladan yang baik, dan tidak memasuki tempat orang lain tanpa izin. Seperti dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan,
keluarlah, kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir, sikap orang Islam terhadap Allah yang menciptakan dirinya. Seorang muslim selalu mematuhi hukum yang diturunkan Allah, sembari mengharapkan ampunan dan keridhoannya. Dalam hidupnya, dia selalu meyakini bahwa Allah selalu mengawasi dirinya dan membimbingnya. Dia takkan gelisah atas cobaan yang datang darinya, dan takkan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Quran surat ke-57 ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu biha atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, demikianlah sebagaimana dalam uraian tadi, bagaimana sikap orang Islam dalam kehidupan, baik sikap terhadap diri sendiri, sikap kepada orang lain, dan juga sikap kepada Allah selaku pencipta Esa Kuasa. Semoga uraian ini membawa kita kepada kesadaran bahwa ajaran Islam memberikan tuntunan lengkap dalam menjalin kehidupan di dunia kini. Suatu kepastian bahwasanya hukum Allah selalu tetap, sedangkan yang berubah hanyalah tradisi sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat. Ketinggian yang dijanjikan Allah pasti berlaku jika iman dihayati dengan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.